Bab 18. Istri kesayangan Tuan Arga. 3 bulan berlalu, kini kehamilan Zara sudah memasuki bulan keempat. Hubungan Arga dengan istrinya semakin harmonis. Istri Arga semakin dekat dan merasa terlindungi di samping Zara. Mereka berdua sudah berkomitmen untuk menjalani pernikahannya selayaknya suami istri pada umumnya. Zara dan Arga juga ingin menikah 1 kali seumur hidupnya. Zara, maukah kamu menjalani pernikahan ini dengan serius? Bukan untuk anak yang ada dalam kandunganmu, tapi untuk kita, ucap Arga sambil memegang kedua bahu Zara. Apa kau sudah mulai menyayangiku? Tanya Zara serius. Aku tak tahu. Yang jelas saat ini aku tak ingin jauh darimu. Aku merasa nyaman berada di dekatmu, sahut Arga. Zara mengangguk mengerti. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai suamiku. Tapi aku mohon sama kamu, tolong jangan pernah kamu mengkhianatiku, ucap Zara sambil tersenyum manis kepada Arga. Arga mengangguk, lantas memeluk istrinya dan mencium puncak kepala istrinya. Mungkin mereka berdua belum bisa memahami perasaannya, namun apa salahnya ia mencoba, toh ini demi pernikahannya, pikir Zara. Sedangkan Johan sampai sekarang masih belum bisa menemukan informasi tentang Arga. Arga memang sengaja menutup data pribadinya. Kebetulan, dulu saat masih remaja, dia juga kuliah di luar negeri. Jadi, tidak terlalu kesorot oleh media kalau dia berasal dari keluarga Wijaya. Yang sering kesorot oleh media yaitu Raka Wijaya, kakak Arga. Sedangkan di perusahaannya sendiri, Arga tidak selalu ikut meeting dengan kliennya. Hanya orang-orang tertentu saja yang ia temui. Secara perlahan, Arga sudah bisa mencintai istrinya, begitupun dengan Zara. Zara mulai nyaman dengan Arga dan sikap Arga yang selalu menunjukkan bahwa dia begitu mencintainya dan anak yang ada di kandungannya itu. Hari ini hari weekend, Arga ingin mengajak istrinya untuk jalan-jalan, sekalian nyicil membeli perlengkapan bayi. Mereka berdua sudah berada di salah satu mall terbesar di kota ini. Kita mau kemana dulu sayang? Tanya Arga kepada sang istri. Kita ke toko baju dulu ya. Aku mau nyari baju hamil. Bajuku banyak yang sudah tidak muat, sahut Zara. Belilah yang kamu mau sayang, ucap Arga sambil mencium tangan istrinya yang ia genggam. Mereka berdua ke sebuah toko baju yang cukup terkenal dengan harganya yang mahal. Pilihlah yang kamu mau, aku menunggu di sini, ucap Arga dibalas anggukan oleh Zara. Zara mencari baju yang cocok untuk dirinya. Semakin hari perutnya semakin membesar. Banyak baju yang sudah tidak muat lagi dipakai oleh Zara, sehingga mengharuskan dia membeli baju serta daleman baru untuknya. Usai mendapatkan yang ia cari, Zara membawanya ke kasir dan membayarnya. "B, aku sudah selesai," ucap Zara menghampirinya. "Kok cuma sedikit?" tanya Arga ketika melihat belanjaan istrinya cuma hanya sedikit. "Cuma butuh ini, nanti kan bisa beli lagi," sahut Zara. Dia tidak ingin membeli barang yang tidak penting, dia hanya membeli yang dibutuhkan saja. Arga mengangguk paham, istrinya memang tidak suka berbelanja, beda dengan wanita yang lain.
Bi, lapar. Kita makan dulu ya, ujar Zara manja. Membuat Arga tersenyum. Dia senang melihat istrinya yang manja kepadanya. Anak Dedi mau makan apa, Tanya Arga sambil mengusap perut buncit istrinya. Makan sushi, Dedi, jawab Zara menirukan suara anak kecil. Arga tertawa kecil mendengarnya. Arga bangun dari tempat duduknya, lantas menggandeng tangan istrinya dan berjalan menuju ke restoran Jepang yang diinginkan istrinya. Mereka berdua masuk ke dalam restoran dan mencari tempat duduk yang masih kosong. Mereka berdua memesan makanan yang mereka suka. Arga memperingati istrinya hanya boleh makan yang matang. Karena wanita hamil tidak boleh makan makanan mentah, ikan atau bahan lain yang mentah menjadi berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi bakteri seperti salmonella. Sedangkan di sudut lain, masih di restoran yang sama, Intan dan keluarganya melihat Zara yang sedang makan dengan Arga dengan kondisi perut yang sudah membuncit. Pah, bukannya itu Kak Zara, tunjuk Intan kepada orang tuanya. Mana? Tanya Stephen sambil mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Intan. Dengan siapa dia? Tanya Stephen tak mengenali Arga. Itu lelaki yang waktu itu mengaku menghamili Kak Zara, Pak. Yah, Papa kira mereka akan menjadi gembel. Tapi sepertinya tidak, ketus Stephen. Tidak mungkin mereka menjadi gembel, Pak. Intan pernah bertemu mereka sama Kak Johan di salah satu toko pakaian merek ternama, ucap Intan. Stephen mengamati wajah Arga. Namun dia tidak mengenali kalau Arga merupakan salah satu keturunan Wijaya. Sepertinya dia bukan pria sembarangan. Aku harus mencari tahu tentangnya. Siapa tahu pria itu bisa aku manfaatkan untuk kemajuan perusahaan, batin Stephen. Stephen merupakan orang yang gila harta dan gila kedudukan. Ayo kita samperin dia, ajak Stephen. Buat apa, Pak? Biarin aja lah, ucap Mama Intan yang bernama Lisa. Kita harus mengundang Zara untuk datang ke acara pernikahan Intan dan Johan, Mam, ucap Stephen. Alasan membuat Lisa merotasi matanya malas. Akhirnya dengan terpaksa Lisa mengikuti suaminya dan juga Intan menghampiri Zara. Kak Zara, bagaimana kabarmu, Kak? Sapa Intan ketika jaraknya sudah dekat dengan Zara. Zara yang merasa namanya disebut pun menoleh. Dengan tatapan rumit, Zara melihat keluarganya berdiri di depannya. Maaf, saya bukan kakakmu, cetus Zara membuat Intan mengepalkan tangannya marah. Namun dengan cepat Intan merubah raut wajahnya menjadi sendu karena mendengar ucapan Zara yang tak mengakui. Kak, aku Intan, adikmu, ucap Intan sambil menatap Zara sendu. Zara hanya melongoskan wajahnya ke samping. Dia masih sakit hati dengan perlakuan keluarganya yang tak mau mendengarkan penjelasannya. Terlebih ibu serta adiknya yang tak mau menolongnya. Jangan kurang ajar kamu, Zara. Sudah untung Intan masih mengakuimu sebagai kakaknya. Meskipun kamu sudah mencoreng nama baik keluarga, apa selama ini Papa mengajari sepertimu? Hah? Ucap Stephen yang tidak suka dengan reaksi putri sulungnya. Papa yang mana? Saya tidak mempunyai papa. Bukankah Anda sendiri yang sudah mengusir saya dan tidak boleh mengakui Anda sebagai ayah saya? Sahut Zara sambil tersenyum miring ke arah mereka. Lisa tidak suka dengan Zara pun langsung melayangkan tangannya ke pipi Zara. Plak! Lisa menampar pipi Zara. Zara memegangi pipinya sambil menatap sinis ke arah mamanya. Sayang, ucap Arga.
Namun Zara mengangkat tangannya seolah mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Arga geram dengan keluarga Zara. "Jaga ucapanmu, Zara. Bagaimanapun kamu itu lahir dari rahim saya," sentak Lisa. "Lalu saya harus apa, ha? Bukankah kalian yang mengusir saya dan tidak mau mengakui saya sebagai putri Anda? Bahkan kalian yang sebut orang tua tidak mau sedikit pun mendengarkan penjelasan saya. Anda lebih memilih diam dan membiarkan suami Anda mengusir saya. Lalu sekarang Anda mengaku kalau saya lahir dari rahim Anda. Saya justru ragu dengan kata-kata Anda yang mengatakan saya lahir dari rahim Anda," ucap Zara sambil memegangi pipinya. Bersambung.